hari ini Ibu akan menyampaikan BK tentang kenali potensi. Nah, di kenali potensi ini kalian akan mengetahui kecerdasan apa di dalam diri pribadi kalian. Tentunya kelas 9 ini untuk mengetahui kecerdasan ini kita akan jadi bisa digunakan untuk nanti ketika kalian memilih jurusan ya. Masih bingung belum sekarang memilih jurusan? Bingung ya, mau ke IPA, IPS atau teknik mesin. Nah, di sini nanti di aplikasi Aku Pintar itu nanti akan ada asesmen yang kalian perlu isi. Kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nah, nanti hasilnya itu akan terlihat mana kalian yang memiliki misalkan logika matematika, nah itu akan jurusannya ke IPA. Atau misalkan ada yang interpersonal, berarti bisa ke IPS ya. Nah itu kalian lihat dulu nanti kemampuan sesuai dengan kecerdasan kalian masing-masing ya. Nah sebelum ke aplikasi itu, Ibu ada sebuah video. Bentar ya. Nah, coba dilihat dulu ya semuanya. Nah. Ya, itu ya. Jadi ada yang mau menyampaikan dari video tadi? Bentar. Coba. Tadi pesan video tadi siapa yang mau menyampaikan? Ada nggak? Kenapa? Jadi setiap orang itu mempunyai rintangan ya. Tetapi di setiap rintangan itu kita bisa lewati dengan kecerdasan yang kita miliki ya. Tadi itu di video itu ada apa? Ada lakban. Nah, si anak kecil itu ketika mau keluar pintu kan nggak bisa ya. Tetapi setiap orang ternyata mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, yang anak yang satunya lagi dia itu ngolong supaya bisa melewati pintu itu. Nah, berarti dia mempunyai kecerdasan logika. Nah, kalian pun sama seperti itu. Ketika kalian tidak bisa mempelajari matematika, berarti kecerdasan kalian ada di selain matematika, misalkan musik, ya. Terus cara bersosialisasi. Nah, setiap orang berbeda. Nah, di situ udah ada aplikasi, udah dibuka. Kalau sudah dibuka, boleh kita mulai untuk mengetes potensi kalian. Nah, coba diklik aja startnya ya, mulai sekarang. Boleh langsung diisi. Yang belum, ditunggu aja dulu. Sok. Yang masih menunggu boleh ditunggu dulu ya. Ini masih. Kemana karangnya ya? Nah, ini nanti kalau sudah tampilan seperti ini, kalian, nah ini ya, langsung diikuti aja. Yang udah berarti lanjut ke pengisian. Ini mati. Gak apa-apa, sambil dipercepat aja ya.
Nanti yang belum bisa masuk sekarang bisa login di rumah. Nah, hasilnya bisa di-screenshotkan. Setelah di-screenshot itu boleh dikirim ke Pak Diki ya, wali kelasnya Pak Diki. Ya itu, Bu Jahra kelas 9F. Ya, nanti bisa dikirim ke Bu Jahra. Bu Jahra nanti laporan ke Ibu buat hasil dari pemetaan kalian ini. Siapa? Abdul Gani? Ya, Gani. Coba tadi setelah kamu mengisi aplikasi Aku Pintar, apa hasilnya coba? Logika matematika. Terus? Baca aja. Kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan permasalahan secara logika. Kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide. Ya, berapa persen lagi matematikanya? 89. Terus ada kinestetik ya? Ya. Kinestetik emang suka beraktivitas, berolahraga, suka? Ya. Ya, suka berhitung juga? Ya. Berarti sesuai ya, apa yang dimiliki kemampuan kecerdasan kamu sesuai yang tadi? Ya. Sesuai. Nah, berarti dari sini Gani bisa menyimpulkan kalau nanti seandainya mau ke SMA bisa jurusan IPA ya, atau bisa juga kalau ke kinestetik, kalau mau ke SMK bisa ke lokomotif. Udah ada perencanaan mau kemana? SMK jurusan apa pengennya? Robotika. Informatika. Ya. Nah, ini udah bisa, ini udah sesuai karena kinestetik itu cenderung lebih ke praktek-praktek yang terus nantinya kamu teh ingin belajar teh secara apapun teh ingin praktek gitu, eksperimen ya. Nah, berarti sudah sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki ya. Nah, itu tadi yang Abdul Gani. Yang lainnya udah ada yang sudah? Oh, ini satu lagi. Coba. Ya, siapa namanya? Muhammad Dika Maulana. Dika Ikram. tadi. Ikram. Ya. Ikram. Hasilnya apa, Ikram? Kinestetik. Coba dibacakan. Kinestetik itu apa? Yang di atas. Nah, kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Ya. Menurut Ikram itu udah sesuai belum? Udah ya. Tadi pas mengisi instrumen-instrumennya Ikram benar betul-betul dari hati gitu. Ya, dari sesuai dengan kinerja yang ada di instrumen tersebut ya. Nah, berarti kalau Ikram nanti setelah SMP mau dilanjutin kemana? Di Darupala lagi. Oh, Darupala lagi. Ya. Rencana jurusan apa? IPA. Kalau mampu. Ya nggak apa-apa. Jadi ada bayangan ya. Nanti IPA juga sebenarnya bisa ini kinestetik karena lebih ke eksperimen ya. Sok selanjutnya. Dah di atas. Ada pilih salah satunya, jangan yang merah coba. Nah, dah ya. Semangat ya, kalau udah tahu tentang kecerdasan, jadi kita ada bayangan. Ya, itu ya salah satu. Yang perempuannya udah ada yang selesai? Mau mencoba membacakan? Udah beres belum? Bentar lagi ya. Udah beres? Sok cepet kamu, nanti. Karya ilmiah apa apa? Itu kayak UKS. Kayak genre. Kalau ini? Olimpiade mah IPA. IPA, lebih ke IPA nasional. Ini udah ya. Nah, coba siapa namanya? Adila.
Adila. Tadi hasilnya apa? Coba boleh dibacakan. Ya. Intrapersonal. Coba intrapersonal itu apa? Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, itu ada berapa persen? 96. 96% ya. Nah, berarti Adila mah orangnya supel, bener nggak? Gampang bergaul. Banyak temannya? Banyak. Nah, ini berarti sesuai dengan pencerminan yang kecerdasan Adila mampu. Sesuai ya. Ini berarti sebetulnya nggak jadi patokan juga, cuman 80%-an lah ya untuk jadi patokan ini, tapi setidaknya Adila sudah ada pandangan untuk kemampuan Adila seperti ini ya. Jadi Adila itu nanti bisa kalau untuk lulusan untuk dilanjutkan ke SMA mau jurusan apa kira-kira? Ini mah bisa cocok IPS ya. Kemudian sosial, nilai sosialnya tinggi Adila itu. Kalau mau IPA juga bisa. Nanti tinggal Adila terus berkembang dan mempelajari hal-hal yang mendekati ke IPA-nya ya. Ya. Oke, itu ya sebagai contoh ada tadi 3 orang teman kalian sudah memaparkan bahwa kecerdasan masing-masing itu ternyata memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Nah, tadi itu kita sudah bisa mendeteksi dan mengukur, mencocokkan sesuai dengan kepribadian kita. Nah, yang belum selesai nanti boleh dilanjutkan. Setelah itu kalian catat berapa persen kecerdasan yang kalian milikinya. Nah, setelah itu nanti kita ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk melakukan atau menindaklanjut asesmen dari yang kita kerjakan ini ya. Itu ya. Udah paham semuanya? Ya, jadi kecerdasan itu macam-macam. Tadi yang sudah ada apa aja coba? Nah, ada cerdas verbal linguistik ya. Nah, kalau cerdas verbal linguistik ini berarti ketika daya berbicara kalian, presentasi kalian itu seperti apa, berarti masuknya kepada cerdas verbal linguistik. Kemudian ada cerdas interpersonal. Nah, kalau cerdas interpersonal biasanya kemampuan melihat diri sendiri itu saya mampunya misalkan mengarang cerita atau membuat cerpen. Nah, ini bisa pada cerdas interpersonal. Kemudian cerdas natural. Nah, kalau cerdas natural biasanya cerdas yang senang pada tanaman ya. Ada yang senang bercocok tanam kan sini? Ya, misalkan nyiram bunga, kemudian menanam tanaman, resep ke hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada cerdas moral. Nah, cerdas moral ini eksistensial, biasanya YouTuber ya. Terus yang senang-senang ke apa itu teh medsos. Nah, kemudian ada cerdas logis matematik. Nah, ini kecerdasan kita itu senang berhitung. Kemudian ada cerdas intrapersonal. Nah, ini biasanya yang supel, kemudian sering bergaul atau banyak temannya, atau kita itu selalu kalau mempunyai kebutuhan apapun itu harus bersama-sama. Nah, kemudian ada cerdas kinestetik. Nah, ini kinestetik ini biasanya kalian itu praktek-praktek ya. Kemudian ada cerdas visual. Kalau visual spasial, melihat gambar-gambar yang seni, senangnya melihat, mendeskripsikan ketika ada lukisan, oh ini mah artinya ini. Nah, itu bisa dalam cerdas visual spasial. Nah, ini ada gambar. Ini siapa? Kenal? Siapa? B.J. Habibie. B.J. Habibie termasuk pada kecerdasan mana? Coba. Beliau itu senang
membuat pesawat ya. Berarti bisa masuk pada cerdas logis matematik bisa ya. Nah, ini siapa? Iwan Fals ya. Iwan Fals itu musisi. Berarti masuknya pada cerdas visual spesial. Nah, itu. Kemudian ini siapa? R.A. Kartini. Nah, ini biasanya pejuang untuk yang memperjuangkan perempuan itu masuknya ke cerdas interpersonal ya. Nah, kalian bisa melihat kecerdasan masing-masing dari kesesuaian tadi mengisi aplikasi Aku Pintar. Udah ada semuanya hasilnya? Udah tahu? Ya, kalau yang udah tahu boleh dicatat, nanti dilaporkan ke ibu supaya bisa dikonsultasikan ke depannya ya. Paham semuanya ya? Ya, itu saja yang ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya untuk mendiskusikan hasil kecerdasan yang masing-masing ya. Nanti untuk diskusi boleh kalian datang ke ruang BK untuk mengkonsultasikan, Bu, saya mah kecerdasannya kinestetik, bagusnya seperti apa. Nah, nanti kita cari solusi dan diskusikan secara pribadi ya. Paham semuanya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.